Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sobat IT. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur yang terdapat di web ANBK di tahun ini 2022. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam webnya seperti yang tahun lalu. Kita masih menggunakan alamat link yang sama, yaitu anbk.kemendikbud.go.id. Dan untuk username masih sama, D-nya seperti biasa semua sama, kemudian 307-nya kode kabupaten atau kota, dan untuk 0656-nya itu kode sekolah masing-masing. Nah, untuk passwordnya biasanya ya bisa ditanyakan di kabupaten dinas pendidikan masing-masing kabupaten kota, termasuk username. Kalau misalkan Bapak Ibu lupa ya. Nah, kita coba login. Login ya. Oke. Nah, ini adalah menu tampilan awal web ANBK. Seperti biasa ada menu pengumuman ya di sini. Pengumumannya, web ini merupakan media komunikasi antara pusat dan tim teknis provinsi, tim teknis kabupaten kota, dan proktor satuan pendidikan. Saya tidak akan baca semuanya, nanti bisa dibaca sama Bapak Ibu semua. Baik, di sini ada fitur dashboard. Dashboard yaitu ini. Kemudian di sini ada fitur data sekolah. Nah, di sini menu utamanya hanya dashboard sama data sekolah untuk sementara ini. Karena aksesnya belum sepenuhnya dibuka. Baik, di sini ada menu identitas sekolah. Pastikan semua identitas yang ada di sini sudah sesuai, baik dari jenjang, kemudian provinsi, kota kabupaten, kemudian sekolah. Ini untuk statusnya negeri ya, kalau di saya. Nanti ini tidak akan bisa dirubah karena di hidden ya. Untuk emailnya nanti bisa dicantumkan. Nah, di sini ada fitur baru yaitu status. Kita bisa pilih sesuai dengan kemampuan sekolah. Bila mana sekolah itu mampu untuk mandiri, silahkan klik mandiri ya. Kemudian berubah di sini secara otomatis berubah, dan untuk mode pelaksanaannya ditentukan masing-masing kemampuan sekolah juga. Kalau misalkan sekolahnya mampu untuk full online, silahkan isi online. Kemudian untuk semi online, silahkan untuk semi online. Nah, kalau misalkan sekolah hanya tidak mampu mandiri, yaitu status pelaksananya ingin menumpang, silahkan kita klik menumpang. Nah, di sini di bawah terdapat tempat pelaksanaan. Nah, di sini kita coba tempat pelaksanaannya kita mau di mana. Kalau misalkan kita masih di SD, kita pilih SD. Nah, untuk sekolahnya kita cari di sini. Nah, bila mana Bapak Ibu sudah menentukan akan menumpang kemana, untuk jenjangnya sudah ditentukan SD, kemudian sekolahnya juga sudah ditentukan, maka Bapak Ibu silahkan pilih. Pastikan sekolah Bapak Ibu yang dipilih ini di web ANBK-nya sudah menentukan status pelaksanaannya dan wajib mandiri. Kalau misalkan tidak menentukan status pelaksanaan ini di sini tidak akan muncul. Misalkan saya akan menumpang di SDN karena saya sekolahnya dekat dengan SDN Jatimulya. Bentar, mana Jatimulya ya? Kita cari. Nggak jauh beda, 600 ya. Mana ya? Oke. Oke, kita cek. Nah, ini dia. Jatimulya 1. Nah, karena kan saya berkaitan dengan Jatimulya, maka saya pilih Jatimulya. Nah, ini harus dipastikan kode sekolahnya juga dihafal. Karena kenapa? Banyak daerah yang nama sekolahnya itu hampir mirip, termasuk satuan pendidik, misalkan Jatimulya 1. Mungkin di daerah itu Jatimulya itu banyak. Misalkan Jatimulya 1 di kecamatan A.
kemudian Jatimulya 1 di Kecamatan B. Takutnya nanti salah memilih sekolah. Nah, itu harus dipastikan dulu dengan mengecek nol kode sekolah. Oke, setelah selesai, sudah memilih untuk menumpang, udah kita klik simpan di sini. Nah, data sudah selesai di identitas. Ini untuk penumpang ya. Kalau misalkan untuk mandiri, tinggal klik mandiri saja. Klik mandiri, kemudian modenya juga pilih misalkan saya mode online, ya kita klik simpan juga. Nah, kebetulan untuk di sekolah saya itu mandiri dan online. Jadi, saya klik simpan tadi sudah, kemudian ini sudah selesai identitas. Nah, pastikan jangan ada perubahan lagi. Karena kan sekolah kalau misalkan sudah memastikan mandiri, ya lakukan persiapannya. Jangan sampai bimbang, itu yang jadi masalah. Nah, kita masuk ke dalam tim teknis. Nah, pastikan di sini juga Bapak Ibu semua sudah menyiapkan datanya baik dari nama, NIP, kemudian nama proktor, kemudian nomor HP, alamat email, ini sudah disediakan. Dan ini mesti nomor HP-nya aktif. Banyak proktor dan teknisi nomor HP-nya dicantumkan tidak aktif. Supaya nanti untuk penelusuran data proktor itu tercapai gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa kita hubungi proktornya. Baik. Setelah tim teknis sudah terisi, kita masuk ke infrastruktur. Nah, di sini ada beberapa yang mesti diisi. Nah, default-nya ini, bawaannya ini kenapa sudah diisi? Karena data ini mengambil dari data Dapodik. Jadi kalau misalkan Dapodiknya, kalau saya kan ini jumlah kliennya 5, berarti Dapodiknya juga 5. Ini default ya. Kalau misalkan pengen dirubah, ada perubahan ya silahkan. Tapi yang saya sarankan yaitu merubahnya di Dapodik. Jadi di sini nggak mesti dirubah. Karena kalau misalkan di sini dirubah, di Dapodik tidak berubah, ya tidak balance. Tapi kita bisa juga merubah di sini aja, tapi tidak disarankan, baiknya di Dapodik. Nah, kebetulan di Dapodik masih ada waktu, tanggal 29 sekarang sampai tanggal 30 Juni. Itu batas sinkronisasi, karena kan untuk semester 2 sudah ditutup waktunya. Nah, di sini jumlah komputer proktor seperti biasa kita masukkan. Komputer proktornya ada berapa? Komputer proktor ini apa? Ini adalah komputer yang spesifikasinya hampir mirip dengan server. Nah, kalau misalkan untuk semi online, ini harus PC. Dan untuk yang online, ini bisa laptop dan bisa PC. Ini, kemudian yang bawah yaitu jumlah kepemilikan lab. Sekolah biasanya di SD itu rata-rata ya, tidak memiliki lab. Silakan kosongkan saja kalau misalkan tidak punya, tidak jadi masalah. Karena bisa menggunakan lab yang dadakan atau lab kelas lah, kelas yang dipakai. Oke, untuk di sini yang ketiga yaitu jumlah klien. Nah, di sini jumlah klien yang diinput yaitu jumlah klien yang spesifikasinya sesuai dengan permintaan atau syarat untuk menjadikan klien, yaitu bisa laptop dan bisa komputer. Nah, ini dimasukkan sesuai dengan keadaan. Ini khusus milik sekolah. Dan untuk yang di bawah, ini bukan milik sekolah, baik itu mau pinjam dari orang tua, dari guru, dari kepala sekolah, maupun dari siapapun itu yang statusnya bukan milik sekolah. Nah, ini untuk jumlah switch hub. Ya, switch hub itu kan penghubung internet. Nah, kalau misalkan sekolah punya, silahkan masukkan. Kalau tidak ada, kosongkan. Untuk selanjutnya jumlah akses point. Akses point biasanya sekolah punya satu kalau misalkan ada akses internet. Kalau biasanya ada juga yang lebih karena masing-masing sekolah juga berbeda-beda. Sesuaikan saja dan masukkan sesuai data di lapangan. Dan untuk sumber listrik disesuaikan juga untuk daya dan sumber listriknya. Nah, di sini internet. Pastikan di sini internet disesuaikan juga. Kalau misalkan di sekolah itu menggunakan kartu perdana, silahkan. Misalkan Smartfren atau XL, silahkan. Tapi kalau misalkan menggunakan Telkom Speedy, ya sesuaikan Telkom Speedy. Dan untuk bandwidth-nya, pastikan disesuaikan juga. Ini kan ada dua ya, ada upload sama download. Nanti dicek juga uploadnya berapa, downloadnya berapa, disesuaikan. Ini untuk satuannya biasanya MB. Di web ini tidak dijelaskan ini MB atau gigabyte, bisa saja. Cuman biasanya ini MB yang diperhitungkan megabyte. Oke.
setelah semuanya sudah selesai di input, kita pilih simpan juga, jangan lupa, supaya data tersimpan. Oke. Nah, setelah selesai, pastikan Bapak Ibu semua untuk klik surat kesiapan. Kita cetak dulu. Nah, di sini sudah masuk. Ini adalah surat kesiapannya. Nah, di print out ya dan ditanda tangan. Oke, ini surat kesiapan. Nah, ini kalau misalkan sudah selesai, kita cetak, kita kembali lagi, kemudian kita upload. Kita upload ya. Nah, nanti upload. Di sini filenya JPG dan PNG. Itu wajib JPG dan PNG, nggak boleh PDF. Ini tuh harus di stempel ya Bapak Ibu semua agar resmi. Nah, di sini sudah selesai. Sudah disimpan. Nah, sudah selesai. Ini adalah langkah awal untuk pelaksanaan ANBK, yaitu baik mengambil data identitas, tim teknis, sama infrastruktur. Dan untuk menu yang lain kayak pengaturan ini tidak mesti dilakukan, karena kalau misalkan kita mau rubah juga silahkan. Identitasnya mau dirubah juga silahkan. Ini opsional aja. Yang dibutuhkan, yang penting adalah data sekolah. Baik. Saya di sini kan saya menjelaskan yang mandiri ya. Kita coba yang menumpang. Oke. Kita menumpang ke SD 1 Jatimulya. Nah, karena di sini ada perbedaan, kita simpan dulu. Nah, perbedaannya ada di surat kesiapan. Nah, karena di surat kesiapan ini, kalau misalkan menumpang, nanti di sini ada 2 tanda tangan. Penanggung jawab sebagai kepala sekolah terkait sama tempat pelaksanaannya, yaitu di Jatimulya 2 yang saya tunjuk untuk tempat pelaksanaan ANBK, karena saya statusnya menumpang untuk yang kedua ini. Nah, saya rubah lagi karena bukan menumpang, kita simpan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sobat IT semua. Untuk selanjutnya, mudah-mudahan saya bisa akan terus mengupdate video-video ini, karena video ini akan terus saya kembangkan bila mana ada support atau dukungan dari Bapak Ibu semua agar terus berkembang mengenai data Dapodik, data ANBK, Perpaltik, BioSD gitu ya, dan lain sebagainya yang mengenai kebutuhan-kebutuhan termasuk operator sekolah. Jadi Bapak Ibu semua, untuk sobat IT semua bisa mengklik subscribe ya. Di sini karena saya masih 201, nanti di subscribe aja. Boleh ya, sekaligus promosi. Terima kasih, mungkin itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.